Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Senang kita terus menjadi orang-orang yang setia berdoa. Ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2022 dan segera akan memasuki tahun 2023 ya. Dan di masa-masa ini kita terus ada dalam suasana Natal. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini menjadi renungan bagi kita. Ya, saya ambil yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa Natal ya. Nah, judul dari renungan kita pagi hari ini adalah ya belajar dari iman Zakaria. Ya, kita tahu Zakaria yang istrinya Elizabeth adalah juga tokoh-tokoh di sekitar cerita di sekitar Natal. Bahkan akhirnya Elizabeth melahirkan seorang putra di masa tuanya yang bernama Yohanes ya. Yohanes yang memulai pelayanan untuk menyediakan jalan bagi Tuhan kita Yesus. Ya. Mari kita buka Alkitab kita Lukas 1 ayat 5 sampai seterusnya ini ya, cerita ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya, menarik sekali saudaraku melihat iman Zakaria dan Elizabeth dalam berdoa untuk seorang anak. Ya, mereka terus berdoa bahkan sampai masa sudah lanjut usianya, mereka terus menjadi orang-orang yang berdoa berharap kepada Tuhan. Meskipun mustahil, tetapi Allah akhirnya mengabulkan doa mereka. Nah, saya rindu kita boleh belajar dari kisah Zakaria ini supaya kita memperoleh apa yang akan kita doakan. Ya, kita berdoa tahun depan adalah tahun kemenangan, supaya kita melihat kemenangan-kemenangan itu, kita bisa belajar dari cerita Zakaria. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Zakaria sehingga dia bisa melihat jawaban atas doa-doanya. Ya, mari kita lihat saudaraku apa yang dilakukan oleh Zakaria. Nah, yang pertama ya, firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, jadi rahasia pertama dari Zakaria adalah dia konsisten hidup dalam kesalehan. Ya,
Dia menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan, bahkan ditulis dengan tidak bercacat. Ya, padahal di situasi yang demikian, dia mungkin saja dia merasa lelah karena terus berdoa, berharap terus supaya dia memiliki anak, tetapi itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Masalah yang dihadapinya tidak mempengaruhi kesalehannya untuk melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, yang pertama untuk kita bisa melihat revival terjadi di tahun 2023, tahun 2023 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Mari kita berkomitmen untuk betul-betul hidup dalam segala kesalehan, ya, menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya. Nah, yang kedua, ya, ayat yang kita baca tadi, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah ternyata seorang imam dapat melayani di bait Allah, dia itu berdasarkan undian. Itu sebabnya ketika mereka datang ke bait Allah, mereka harus siap sedia untuk melayani. Kalau mereka terundi, akhirnya dia yang akan bertugas. Ya. Oleh karenanya, saya harus katakan, Zakaria adalah orang yang setia dalam pelayanan. Ya. Dia bersiap sedia untuk melayani Tuhan di bait Allah. Meskipun mungkin ada banyak imam, jarang sekali melayani karena memang diundi. Ada mungkin yang sekali sebulan melayani, ada mungkin sekali setahun, ya, dan bahkan mungkin saja ada yang tidak pernah melayani karena tidak terundi. Ya, dan dalam kasus ini Zakaria terundi untuk melakukan pelayanan di bait Allah, untuk masuk ke dalam bait suci, untuk membakar ukupan di situ. Jadi saya katakan Zakaria seorang yang setia terus melayani. Dia tidak terpengaruh dengan masalah yang dihadapi, dia terus setia dalam melayani. Mari Bapak Ibu belajar dari sini, mari kita menjadi orang-orang yang setia dalam pelayanan, ya. Bersiap sedia senantiasa mendapatkan tugas untuk melayani Tuhan, ya, di dalam segala jenis pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Biar kita didapatinya orang-orang yang setia. Sama seperti perempuan yang bijaksana, yang terus bersiap-siap, terus menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga adalah tadi ayat yang kita dengarkan tadi, ayat yang terakhir adalah sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, yang kita kenal adalah Yohanes. Nah, jadi yang ketiga adalah Zakaria seorang yang terus saja setia berdoa. Meskipun dia belum melihat apa yang didoakan itu, tanda-tandanya bukan menjadi sepertinya wah akan berhasil, tetapi justru dia mendapatkan jawaban justru di situasi yang rasanya menjadi mustahil. Mengapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu, biar kita lebih setia lagi berdoa. Terus berdoa, jangan bosan-bosan berdoa. Jangan malas berdoa. Ya. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Teruslah berdoa dengan tekun, supaya kita melihat
jawaban atas doa kita. Tahun 2023 akan menjadi tahun kemenangan bagi kita jika kita terus setia, terus konsisten hidup dalam kesalehan, dengan cara artinya adalah terus mengerjakan setiap perintah ketetapan yang Tuhan nyatakan. Yang kedua, kita terus setia dalam pelayanan, kita terus terlibat melayani, hidup kita persembahkan kepada Tuhan untuk dipakainya, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah mari kita terus menjadi orang-orang yang setia dalam berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa. Tuhan Yesus pasti melakukan perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Tahun 2023 adalah tahun kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.